tunjukkan kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami melangkah dengan iman, mendahului segala sesuatu bersama dengan Allah, dan hasilnya kami akan melihat Tuhan berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar, berkati hamba-Mu yang terbatas, berkati kami semua yang mendengarkan, supaya kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya tidak boleh ada sampai saat ini. Kita memulai semester ganjil yang akan kita mulai dalam pembukaan, dan hari Senin kita akan masuk dalam perkuliahan. Dan sebab itu saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca bersama-sama. Sudah? Amin. Perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. 1, 3, iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira ayat ini semua orang Kristen semua tahu. Di kampung kami ada namanya liturgi. Anak yang baru belajar pun diajari ayat ini, yaitu pada waktu hari-hari Natal. Terus saya kira di gereja-gereja lain juga hal yang sama. Tapi saudara, kalau kita coba renungkan ayat ini, saking ini sudah terkenal dan di mana-mana, tapi kurang dipahami atau mungkin belum tentu dipahami apa maksud dan tujuan daripada ayat. Artinya, kalau kita tanya anak kecil sampai orang tua, apa isi Kejadian 1 ayat 1? Semua pasti tahu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi saudara, apa dibalik semua pemahaman yang terjadi di sini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bawa kita dalam 3 hal berdasarkan ayat kebenaran firman Tuhan. Dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Itu berarti segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu harus diawali dari Allah. Artinya bahwa apa yang terjadi di seluruh dunia ini dimulai dari Allah. Alkitab katakan sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti di sisi yang lain dikatakan Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal. Saudara, kita ada sampai saat ini pun semuanya itu karena apa? Karena Allah yang punya maksud dan rencana. Mahasiswa baru boleh ada di tempat ini karena oleh Allah. Mahasiswa semester 3, 4, dan 7 dan seluruh staf dan semua kita yang ada di sini, tidak ada yang berani berkata saya ada tanpa Allah. Tidak ada yang berani. Kalau ada, saya kira silakan berdiri. Artinya apa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa yang terjadi mulai dari Maret sampai dengan saat ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menakutkan oleh dunia. Dan saya kira di Amerika pun, negara maju yang sekian begitu maju luar biasa, adalah angka tertinggi dalam kematian COVID-19. Saudara, saya baca satu artikel dari seorang pengusaha di Amerika. Dia berkata begini, anaknya berkata begini, segala sesuatunya Bapak saya bisa beli, tapi ada sesuatu yang gratis yang tidak dapat dibeli dan dia tidak dapat menghirupnya. Dia bilang, dan artinya mau obat sehebat apapun Bapaknya bisa beli,
Mau rumah sebesar apapun dia bisa beli, mau apapun bisa dia lakukan. Tetapi ada sesuatu yang gratis yang tidak harus dibeli, tapi dia tidak dapatkan. Itulah yang mengakibatkan dia mati dan harus dikubur secara tidak normal. Karena kalau orang terserang COVID-19, mungkin jam 7 pagi, mungkin sorenya harus dikubur, hanya sekian. Tapi apa? Napas kehidupan yang ada itu gratis. Tapi dia tidak bisa nikmati dan dia tidak rasakan demikian. Nah saudara, apa yang saya mau katakan dari kebenaran firman Tuhan? Pada mulanya Allah. Itu berarti saudara, kalau kita mau jalani semester ini dengan baik, mari kita awali segala sesuatu dari Tuhan. Dan saya kira adalah sebuah permulaan yang baik, di mana kita melakukan semester ini dengan ibadah pembukaan, mau mengagungkan Tuhan, mau menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita sedang programkan, kalau tanpa Allah, maka semua adalah sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu Raja Salomo dalam sebuah Amsal yang dia katakan, Raja Salomo adalah orang yang kaya, dan tidak ada sebelum dan sesudah Salomo. Adalah orang yang sangat pintar, tapi dia katakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Artinya saudara, dia berarti sebagai seorang pintar, seorang kaya, seorang yang memiliki pengetahuan banyak pun, dia masih terus berkata bahwa tanpa Tuhan segala sesuatu sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada mulanya Allah. Itu berarti mari kita melakukan semua program kita diawali dari Tuhan. Karena apa? Hidup kita pun adalah pemberian. Mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Bagi setiap mahasiswa dalam memulai semua perkuliahan, awali itu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena hikmat itu pun berasal daripada Tuhan. Amsal 1 ayat 8 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Dialah yang menjadi hikmat tertinggi, dan dialah yang menjadi awal. Dan jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi hikmat itu dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kunci yang pertama yang saya mau ajak kita untuk memulai semester ini, mari kita mengawalinya semua bersama dengan Tuhan. Dalam setiap program kita, dalam setiap rencana kita, dalam setiap segala perkuliahan kita, kita awali bersama dengan Tuhan. Mari kita hadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, karena dialah pemilik kita, dan segala sesuatunya pun adalah dari Dia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan. Berarti dia bekerja. Ada usaha yang ada. Saudara, dalam setiap program, dalam setiap rencana kita harus bekerja. Bekerja dengan baik, bekerja dengan efisien, bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat melakukan segala sesuatu. Maka Paulus katakan, segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, tadi saya katakan kita ada di sini baik staf maupun dosen, baik mahasiswa, kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang menempatkan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita lakukan semuanya dengan arah dan pandangan hanya kepada Tuhan. Kita bekerja dengan Tuhan. Saudara, saya sering kali katakan ke mahasiswa, artinya saudara, kita terus bergiat melakukan segala sesuatu. Sadari kenapa Anda ada di tempat ini. Bukan memperbaiki alamat, bukan memperbaiki status. Tujuanmu adalah belajar dibentuk menjadi hamba. Hanya itu satu-satunya. Tidak memperbaiki alamat. Contohnya apa?
Kalau orang tua datang dari kampung menulis surat kepada Ananda ini di SDT KSM Santosa Asih Jakarta. Di mana itu? Di Jakarta, dekat Jokowi, untuk memperbaiki alamat. Pekerjaan apa? Status mahasiswa. Tidak. Itu berarti kita datang di tempat ini untuk bekerja, untuk bagaimana kita belajar mengerti rencana Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu berarti belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saya saudara, ketika saya dulu masuk SDT, saya bilang begini, saya tidak mau menggagalkan orang dan saya tidak mau gagal gara-gara perempuan dan yang lain. Artinya saya tidak mau menggagalkan orang dan saya tidak mau gagal gara-gara sesuatu. Kenapa? Malu kan? Yang malu siapa? Orang tua kita di kampung, orang gereja yang mengutus kita, sponsor kita dan orang-orang lain. Bayangkan berangkat jauh-jauh dari Nias, bayangkan berangkat jauh-jauh dari Kalimantan, dari Sulawesi dan segala macam, datang ke tempat ini hanya mau memperbaiki alamat dan status. Saudara, ini kita bekerja dengan baik. Karena kalau kita mulai dari Allah, kita bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan Allah. Tadi saya kata kalau Tuhan tempatkan kita di sini, ada maksud dan tujuan Tuhan, bukan memperbaiki alamat, bukan memperbaiki status, tapi supaya kita dibentuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap pakai dalam setiap pelayanan. Karena itu, lakukanlah itu dengan baik. Lakukanlah itu dengan baik, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Dan yang ketiga, dikatakan menciptakan langit dan bumi. Ada hasil yang ada, hasil yang dicapai. Saudara, langit dan bumi, saudara, kalau kita lihat dalam pasal ayat-ayat selanjutnya, begitu luar biasa Tuhan menciptakan beraneka ragam. Dan saya kira kalau kita yang menjalani, menikmati kehidupan di dunia ini, begitu indah Tuhan ciptakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika saya ke Kalimantan dan saya November kemarin pulang dari Sumba, saya bilang begini, luar biasa Tuhan ciptakan. Di Sumba itu, ketika dari Kupang masuk ke Sumba itu, saya lihat dari pesawat, sepertinya tidak ada kehidupan. Karena semua gersang, semua batu-batu. Tapi apa? Kok ada orang yang hidup di Sumba sana? Sumba Barat terkenal katanya itu dengan airnya. Saya bilang, air di mana? Batu-batu semua kan? Tapi saudara, kalau dibandingkan dengan Sumba yang lain, Sumba Barat itu jauh lebih banyak katanya air. Jadi ketika sidang raya PG yang kemarin di situ dibuat, kami keliling terus daerah Sumba saya. Tapi orang Sumba bilang begini, Pak, nanti ini walaupun ini gersang, tapi sekali hujan nanti itu semua tanaman langsung tumbuh luar biasa. Dan itu bunga-bunga sakura itu begitu indah, luar biasa. Saya bilang begitu ajaib. Ketika saya ke Kalimantan sampai ke Sintang itu, ada alumni dulu namanya Solomo masuk ke dalam, sudah naik mobil, naik speed, naik motor lagi, masih di ujung. Saya katakan begini, kok begitu jauh, kok masih ada orang di sini, dari mana ceritanya? Tapi yang menarik yang saya lihat itu, saudara, di tengah-tengah rawa sedemikian, kalau kita mau bangun mungkin di situ sebuah bangunan akan susah. Tapi saudara, yang menarik saya lihat di situ ada apa? Ada kayu besi, lebih kuat dari besi. Makin lama itu makin kuat. Coba di rawa-rawa Tuhan ciptakan yang sedemikian. Maksud saya dari sini apa? Tuhan yang dimulai dari Allah, Tuhan bekerja dan hasilnya luar biasa. Dan itulah alam yang kita nikmati sampai saat ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesimpulan tadi? Kalau kita mulai dari Allah, kita bekerja dengan baik, pasti hasilnya itu luar biasa. Maka
Dalam Roma tadi katakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Saudara, yang kita mau saya katakan di sini, itu berarti di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia biasa yang tidak mampu melakukan segala sesuatu, hadirkanlah Tuhan. Awali seluruh kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara-saudara yang semester 7 mungkin akan masuk dalam skripsi, yang semester 1 masih panjang, tapi ingat, tak kala kita mengawali bersama dengan Tuhan, kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, janji Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan. Seluruh program yang ada, yang tentu kita rancang di STT KSM, kalau kita awali dengan Tuhan, kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita yakin semua itu karena Tuhan, maka saya percaya semua akan berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan. Yang kedua, tidak berarti kita berpangku tangan. Mari kita bekerja bergandengan tangan. Antara staf dan dosen, seluruh sesti, yayasan, bahkan PT dan segala macam. Mari kita bekerja bersama. Bekerja itu bukan untuk popularitas. Bekerja itu untuk bukan menjadi sebuah kesombongan. Tapi bekerja itu Alkitab katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukan. Mahasiswa, lakukan itu. Belajar, Anda melayani. Jangan berpikir belajar itu, kuliah itu tidak layak. Jangan berpikir hanya khotbah dan segala macam lain. Kalau Anda lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, itu berarti Anda senang, Anda sedang mengerjakan untuk sesuatu yang menyenangkan. Saudara, yang terakhir, pasti ada hasil yang kita lihat. Maka firman Tuhan katakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit. Mari kita awali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan yang terbaik. Mengerjakan itu dalam seluruh kehidupan kita, pasti ada hasil. Dan hasil itu kita gunakan untuk kemuliaan. Amin. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat yang kami renungkan pada siang hari ini. Bila Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya kami mengawali segala sesuatu dari Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dan kami terus bekerja dengan giat, dengan tekun, dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, supaya kami memperoleh hasil yang kami capai, kami mau gunakan untuk hormat kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang singkat yang kami dengar di siang hari. Hamba-Mu terbatas dalam penguraian, tapi kami percaya kuasa yang daripada Allah akan menerjemahkan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa.